Halo, selamat pagi. Jadi pagi ini aku mau melakukan perjalanan dari Tebing Tinggi ke Bekasi. Nah, tapi nanti itu aku naiknya dari Tanjung Inim ya. Jadi ini aku dari tebing tingginya naik mobil pribadi dulu sampai ke Tanjung Inim. Nanti di Tanjung Inim baru kita nanti naik bis. Oke, ikutin terus videonya sampai selesai. Udah nyampe di Muara Inim. Jadi perjalanannya ini udah memakan waktu 3,5 jam ya dari tebing tinggi ke Muara Inim. Nah, dari Muara Inim ini untuk sampai ke Tanjung Inim itu setengah jam lagi. Jadi nanti itu aku bakal naik di Tanjung Inim. Nah, rencananya sih di Muara Inim ini mau istirahat sebentar terus langsung lanjut lagi ke Tanjung Inim. Dan nanti itu bis yang bakal kami naikin itu sekitar jam 1-an kemungkinan berangkatnya, soalnya dia itu start awalnya dari Prabu Muli. Nah, sekarang aku udah di loketnya Lorena. Jadi hari ini itu aku mau ngetrip naik Lorena. Nah, ini aku naiknya dari Tanjung Inim ya. Dan bisnya itu nanti mungkin kemungkinan itu jam 1-an sampai sini. Nah, ini baru jam 12.30 dan kami masih nunggu. Oke, ikutin terus videonya. Nah teman-teman, hari ini aku mau ke Jakarta naik Lorena nih. Untuk agen perwakilan Lorena yang ada di Tanjung Inim itu berada tepat di depan SD Negeri 1 Tanjung Inim. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih ragu, silakan search aja di Google Map, carinya itu agen Lorena Tanjung Inim. Di situ sudah tersedia kok. Nah, sini aku mau review sedikit tiketnya. Jadi tiketnya untuk naik dari Tanjung Inim ini nggak sampulan ya, tiketnya kayaknya lembaran gitu aja. Nah, untuk harga tiketnya itu 355 untuk naik dari Tanjung Inim. Sebenarnya naik dari Prabu Muli juga sama, harga tiketnya 355.000 juga. Nah, mobil yang bakalan aku naikin ini itu startnya dari Prabu Muli. Tapi aku naiknya di Tanjung Inim karena kebetulan kemarin mesen tiketnya lewat teman yang tinggal di Tanjung Inim ini gitu. Oke, ini dia bis yang bakal aku naikin. Jadi tujuan akhirnya itu sebenarnya ke Bandung. Oke, udah masuk bis. Dan sekarang jam 13.02. Jam 1:02 sesuai dengan perkiraan ya, nyampe sini jam 1.
Akhirnya tepat jam 1:06 kita berangkat dari Tanjung Inim. Nah, untuk trip kali ini aku dapat jatah Lorena produk 318 atau biasanya disebut Nopin ya, atau mungkin biasa disebut nomor lambung juga. Dan ini berbodi Skyliner karoseri Rahayu Sentosa dengan sasis Mercy OH 1526. Dan untuk review lengkapnya mungkin nanti di rumah makan aja ya, soalnya ini nggak sempat aku nge-reviewnya karena bisnya datang kita langsung berangkat. Oke, bismillah, semoga perjalanannya aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Dika yang udah bantu aku untuk reservasi tiketnya nih. Dan untuk nomor loket Lorena Tanjung ini nanti aku cantumin di kolom deskripsi aku ya, kalian bisa cek aja di situ. Untuk kru yang bertugas pada 318 kali ini itu ada Bang Febriano yang lagi bawa sekarang, dan kedua itu ada Pak Supriyadi sebagai driver juga, terus yang ketiga ada Pak Iwan itu sebagai helper ya. Nah, untuk fun fact-nya di sini adalah driver yang lagi bawa ini adalah driver termuda di Lorena. Kalau nggak salah sih dia kelahiran tahun 98 ya waktu itu dia cerita. Jadi keren juga ya untuk Bang Febriano ini, dia udah dipercaya untuk pegang kendali bis Lorena 318 ini nih. Nah, untuk trip kali ini aku excited banget ya, soalnya udah lama banget aku nggak naik bis Lorena ini. Terakhir mungkin waktu masih tinggal di Padang, itu beberapa tahun yang lalu gitu. Ini baru nyobain lagi naik Lorena. Nah, untuk perjalanan kali ini itu kita via lintas tengah ya. Jadi ini udah masuk jalan berkelok-keloknya Batu Raja nih. Jadi di Batu Raja ini nanti juga kita bakal rest makan ya di sini. Karena dia kan dari start awalnya dari Prabu Muli. Jadi rest makannya itu di Batu Raja. Oke teman-teman, kali ini aku ngetrip bareng bus Lorena dari Tanjung Inim ke Cikarang. Jadi nanti itu aku tepatnya berhenti di flyover Cikarang Cibarusah ya. Dan untuk trip kali ini aku menempuh jarak kurang lebih 267 km. Untuk bus Lorena yang lagi aku naikin ini, dia mempunyai rute atau trayek Prabu Muli Bandung via lintas tengah ya teman-teman. Jadi untuk rutenya itu dia bakalan melalui Prabu Muli, Tanjung Inim, Batu Raja, Kota Bumi, terus masuk tol di gerbang tol Termagi Besar dan langsung menuju Jakarta, Cikarang, dan terakhir itu di Bandung. Untuk bus Lorena ini dia mempunyai kode jalan atau semacam seri jalan gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk bus yang lagi aku naikin ini dia mempunyai kode LE271. Untuk lewat jalur lintas tengah ini sebenarnya aku agak males ya teman-teman, apalagi dari Tanjung Inim ke Batu Raja. Karena jalannya itu kecil terus juga berkelok-kelok banget. Untuk perjalanan Tanjung Inim ke Batu Raja itu bisa memakan waktu sekitar 3 jaman loh. Dan itu tadi jalannya itu kecil terus berkelok-kelok banget. Mungkin bagi teman-teman yang mabuk kan bisa mabuk deh lewat jalan sini. Semenjak ada tol Trans Sumatera, jalur lintas tengah ini jadi sepi ya teman-teman. Padahal dulu itu bus-bus Sumatera Barat, bus-bus Bengkulu itu pada lewat lintas tengah semua. Tapi ya karena udah ada tol, mereka jadi beralih lewat tol semua. Cuman ada beberapa PO aja nih yang masih bertahan untuk lewat lintas tengah ini. Sebenarnya kalau hitung-hitungan waktu lewat lintas tengah sama lewat jalan tol itu hampir sama ya teman-teman.
Ya cuman kalau misalnya lewat lintas tengah ini itu jalannya kan berkelok-kelok banget ya. Nah, di situ kekurangannya. Kalau misalnya kita lewat tol itu kan jalannya lurus, jadi enak aja buat ditempuh gitu. Menurut kalian gimana nih? Lebih enak lewat lintas tengah atau lintas timur? Karena kondisi jalur lintas tengah ini kecil, jadi kalau misalnya berselisih sama pengendara lain itu kita harus saling mengalah ya teman-teman. Apalagi kalau ada perbaikan jalan seperti ini nih, ya mau nggak mau kita harus saling mengalah untuk memberikan jalan ya. Sebenarnya aku agak ngeri-ngeri sedap ya lihat drivernya bermanuver di jalan sempit ini. Tapi mungkin karena udah biasa kali ya. Jadi dengan pedenya drivernya melewati jalan yang sempit dan berkelok ini. Aku sangat salut dan ngasih apresiasi banget buat driver-driver yang sehari-harinya melewati Tanjung Inim Baturaja ini. Karena jalannya berkelok dan sempit banget, jadi perlu konsentrasi yang lebih ya. Akhirnya setelah berjuang selama 3 jam dan ini kita udah masuk Baturaja nih. Tadi tuh kita berangkat jam 1 ya dan sekarang udah jam 16:04, berarti bener-bener 3 jam ya kita ngelewati Tanjung Inim Baturaja ini. Dan ini kita udah masuk terminal bus Baturaja nih. Di terminal Baturaja ini tidak ada penumpang yang naik ya, tapi nanti itu kita bakalan berhenti di agen perwakilannya Lorena yang ada di Baturaja untuk naikin beberapa penumpang.
Selamat datang di Batu Raja. Jadi Batu Raja ini adalah Kabupaten Oku atau Ogan Komering Ulu ya teman-teman. Nah, Batu Raja ini sebenarnya akhir tahun kemarin aku udah kesini ya. Jadi aku itu naik kereta api Kuala Stabas dari Batu Raja ke Tanjung Karang. Jadi buat teman-teman yang belum nonton tripnya, mungkin bisa cek aja video perjalanannya di YouTube aku. Di situ aku udah bikin trip fullnya. Nah ini sekarang aku udah nyampe di Batu Raja. Jadi sekarang jam 4:15 dan ini kita baru sampai Batu Raja ya. Dan ini aku lagi berhenti di loketnya Lorena yang ada di Batu Raja karena ada beberapa penumpang di sini. Jadi kita berhenti dulu di sini. Naikin beberapa penumpang. Setelah itu kita langsung lanjut jalan. Terus nggak lama habis ini kita bakal rest makan di Batu Raja ini. Jauh Pak ke enggak, dekat paling 5 menit gitu. Rumah sih. Hewan ini nggak ada yang punya hewan. Hewan itu orang yang oh dia ya. Setelah naikin beberapa penumpang di agen perwakilannya yang ada di Batu Raja, dan sekarang udah hampir jam 5 sore dan ini kita udah mau rest makan nih di rumah makan siang malam di Batu Raja. Yes, akhirnya kita rest makan juga. Tapi di rumah makan ini aku nggak makan ya, karena tadi pas mau berangkat itu aku makan dulu di Muara Enim, jadi perutnya masih kenyang. Nah di sini aku pakai waktunya untuk lihat-lihat bisnya aja kali ya. Nah sekarang kami udah sampai di rumah makan siang malam di Batu Raja. Nah tadi itu aku nyampe di sini itu sekitar jam 16:50 dan di sini kayaknya aku nggak makan deh. Jadi waktunya aku gunain untuk istirahat aja. Soalnya pas tadi berangkat sebelum berangkat aku udah makan dan mungkin nanti kami makannya di Kalianda karena kemungkinan di Kalianda kita bakal istirahat makan lagi. Oke, selagi busnya belum berangkat, kita intip sedikit bagian interiornya ya. Jadi untuk kali ini aku duduk di nomor seat 1A dan 1B. Untuk Lorena tim Prabu Muli ini dia mempunyai jumlah seat sebanyak 32 seat ya. Dan seperti biasa, bis ini sudah dilengkapi sama bagasi penyimpanan di bagian atas, terus juga untuk charger di sini aku nggak ngeliat ya. Cuman kemarin itu bisa kok minta tolong ke depan atau ke kru untuk ngecas HP-nya. Jadi nggak perlu takut kehabisan baterai HP ya. Bis ini juga sudah dilengkapi sama selimut dan bantal, dan ini bantalnya bantal khas Lorena banget ya. Oh ya, di bagian belakang juga sudah dilengkapi smoking area yang udah dilengkapi juga sama 2 seat di situ. Terus juga ada toilet juga yang bisa digunain kalau misalnya bis lagi berjalan aja, dan toiletnya juga cuman bisa digunain untuk buang air kecil saja ya, teman-teman.
Oke, kita lanjut jalan lagi. Kita masuk busnya dulu ya. Oke, ini aku udah di bisnya lagi dan kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang udah jam 5 lewat 20 menit atau jam 17 lewat 19 menit. Berarti kita berhenti di sini itu sekitar 30 menitan ya, lumayan lama lah. Jadi buat teman-teman yang mau makan, terus mau ke toilet, mau sholat juga bisa di sini. Karena berhentinya lumayan lama, 30 menitan. Dan sekarang kita lanjut jalan. Setelah istirahat selama kurang lebih setengah jaman, dan ini kita melanjutkan perjalanan kembali nih. Aduh, ini perjalanannya masih panjang ya teman-teman. Soalnya ini seperempat perjalanan aja belum nih. Setelah dari rumah makan tadi, ini posisi driver sudah berganti ya teman-teman. Sekarang ini dipegang kendali sama Pak Supriyadi nih. Oke teman-teman, jadi untuk trip bareng Lorena ini bakal aku jadikan 2 part ya. Karena trip kita masih panjang dan ini aja kita baru sampai kota Martapura. Jadi kita harus masih berjuang lagi untuk sampai ke Cikarang. Dan untuk part 2-nya mungkin bakal aku upload secepatnya. Jadi terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Jika ada saran untuk video aku silahkan komen aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.